dari apa yang mereka miliki. Mereka sudah berikan. Nah, contohnya, jika mereka punya makanan, mereka beri. Jika mereka punya pakaian, mereka beri. Jika mereka memiliki uang, mungkin lebihan, nggak terlalu berlebihan gitu, tapi mungkin uangnya bisa dia berikan kepada orang yang memerlukan, dia berikan. Itu mereka berikan. Ini contoh yang bisa saya ambil di dalam pemberian yang diberikan oleh orang Makedonia kepada orang-orang yang memerlukannya. Mereka, ayat yang keempat, mereka dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka mendesak Paulus, mendesak agar mereka juga diberi kesempatan, diberi anugerah untuk memperhatikan pelayanan orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus yang tadi saya sebutkan adalah yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ini diperhatikan oleh orang-orang Makedonia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bertanya di dalam kehidupan kita. Jika sampai saat ini kita masih bisa berdiri, masih duduk diam memuji Tuhan, apakah kita hanya memuji Tuhan itu cukup? Berdoa itu cukup? Dan saat ini Tuhan rindu agar kita memperhatikan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mari kita pikirkan mulai saat ini. Mari kita lihat mulai saat ini sekitar kita. Siapa hendak yang kita perlu tolong? Siapa yang hendak kita perlu perhatikan? Mari kita perhatikan. Siapa yang perlu untuk didoakan? Mari kita doakan juga. Siapa yang perlu memerlukan pakaian? Mari kita berikan pakaian. Siapa yang memerlukan doa? Mari kita doakan. Siapa yang perlu pakaian? Mari kita berikan pakaian. Kita jangan hanya mau diberi. Datang ke gereja ini, saya ingatkan ya, karena saya mengasihi Bapak Ibu. Jangan hanya mau diberi. Jangan kesini hanya nunggu sembako. Jangan. Tunjukkan imanmu bertumbuh. Tunjukkan bahwa Tuhan juga mengasihimu. Tunjukkan bahwa Tuhan juga sungguh-sungguh melawat engkau dengan memberikan apa yang Tuhan gerakkan di hatimu. Mungkin seseorang perlu tanpa orang tahu, tapi Tuhan tahu, engkau tolong. Itu yang Tuhan ingin. Praktekkan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi mereka memberi itu dengan pimpinan Tuhan. Mereka berdoa dulu, memberikan diri mereka dulu kepada Tuhan, berdoa dulu di dalam memberi, sehingga mereka mengusulkan pendapat mereka itu kepada Paulus. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-6, sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu, menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana dia telah memulainya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Titus melayani pelayanan kasih, memberikan, memperhatikan orang yang memerlukan, menolong orang yang kesusahan. Pada waktu itu mungkin Titus yang memulainya, dan hal itu diberikan kepada Titus, dan Paulus menunjuk Titus untuk mengerjakan pekerjaan ini. Ayat 7, karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman,
dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu dalam kasih dalam pelayanan ini. Jadi di dalam pelayanan itu kita harus sungguh supaya yang perlu kita tolong, siapa yang perlu kita perhatikan, siapa yang perlu kita doakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam jemaat ini sudah besar. Mari kita saling memperhatikan, mari kita saling mendoakan, mari kita saling mendukung, mari kita saling mensupport satu sama lain agar pelayanan ini semakin berkembang, agar jemaat di Jongkol ini berkembang dan lebih besar lagi. Nanti dari semua ini jadi gereja Tuhan. Mari kita bangun lagi, kita renovasi lagi. Mari kembangkan ini. Kita perhatikan orang-orang yang memerlukan. Bukan ini mengembangkan jemaat ini bukan hanya tugas para orang-orang kudus, tetapi para jemaat Tuhan. Yang ke hari Minggu saya datang ke sini, yang didoakan itu tugasnya juga untuk memperlebar kerajaan Allah. Jika saudara-saudara melihat orang yang memerlukan, mari perhatikan mereka. Apa yang mereka perlukan? Mereka perlu apa? Perlu didoakan? Doakan. Perlu makanan? Apa yang kau punya? Kasih. Doakan dulu baru kau kasih. Doakan dulu baru kasih. Apakah ini berkenan untuk dia Tuhan? Kasih. Dan jika Tuhan berkenan, pasti ada hal yang baik yang kita rasakan sehingga kita mampu untuk memberi. Dan selanjutnya, jika ada hamba Tuhan yang memerlukan, saya dengar gereja ini pengganti saya ada sakit katanya. Perhatikan beliau, perhatikan, kecil pun pemberianmu berikan. Ini perhatian kami, tante sudah mengajar kami. Ada sedikit bisa dipakai, mungkin ini berguna untuk kesehatan ibu, kesehatan tante di sini. Perhatikan itu, berikan. Dengan kekurangan itu Tuhan akan memberkatinya menjadi lebih, menjadi berlimpah-limpah, sehingga saudara akan bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kekurangan itu. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Saya juga, Dinar juga mengatakan ini bukan sebagai perintah kepada Bapak Ibu. Bukan ya, saya bukan memerintah ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya menyampaikan firman Tuhan ini. Jika kita memberi dengan ikhlas, jika kita memberi dengan sukacita, dengan kekurangan kita, dengan apa yang kita punya, maka kita akan melihat berkat Tuhan itu, kuasa Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengatakan, aku punya uang sedikit, aku tidak cukup, untuk apa aja nggak cukup, untuk apa aja nggak cukup. Jangan seperti itu. Tetapi mari kita katakan, walaupun untuk aku nggak cukup Tuhan, berkati, aku mau memberi. Saat ini aku mau memberi kepada orang-orang yang memerlukan, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dengan kita memberi ini, maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Dalam kekurangan kita inilah kita bisa melihat kuasa Tuhan memberkati di dalam kekurangan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti teladan kita di dalam ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun Ia kaya oleh karena kamu
ia menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat teladan Kristus. Teladan Kristus, dia rela miskin datang ke dunia ini supaya kita orang yang percaya kepadanya menjadi kaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang lebih dulu memberikan teladan ini, mari kita teladani. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan contoh ini dan dia menang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, Kristus menang. Saya yakin dan percaya jika kita juga melakukan hal ini, mengikuti teladan Kristus ini di dalam hidup